Dibenerke nek salah. Kata santri itu hanya ada di Indonesia. Pasti ada asal usulnya. Ada dua teori yang mengatakan. Asal usulnya katanya dari kata sastri. Dan ada yang ngomong dari asal katanya santrim. Dari Tamil, yang satu dari Sanskrit. Sastri itu artinya orang yang mempelajari sastra. Sastra itu adalah karya tulisan. Kemudian berkembang menjadi santri, orang yang mempelajari kitab suci. Jadinya yang sekarang ini santri adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci. Kalau santrim itu artinya adalah orang yang sabar, orang yang pendiam, nggak terlalu pencolotan gitu. Nah itu kalau dari asal katanya sastri adalah udah orang yang belajar tekstual, orang yang belajar kitab suci, jadi orang-orang yang seharusnya pandai. Nah ini tadi Gus Kausar ngomong santri kok diece nang kono kene, kok dinyinyiri. Itu seharusnya santri sendiri paham. Perbedaan antara pendidikan modern sama pendidikan di pesantren. Aku diloki terus ya, ra entuk ngomong iki ayo Gus, piye Gus? Wah, gitu. Kalau sekolah di sekolah modern itu Anda belajar ilmu yang bisa dipakai di luar. Matematika, fisika, ilmu biologi, gitu-gitu. Kalau belajar di pesantren, nomor satu adalah memperbaiki perilaku, harus ada efeknya. Bukan hanya pinter otaknya, tapi perilakunya harus baik. Anda lihat sendiri kalau para pemimpin sekarang bisa S3, tapi perilakunya tidak baik. Karena memang pelajaran sekolahnya tidak ngajari untuk berperilaku secara baik. Nah ini tadi kalau Gus Kausar ngajak, ayo santri harus ikut berperan. Harus tahu letak peran utamanya di mana. Jangan bersaing di lapangan sebelah. Lapangan sebelah itu urusannya ilmu. Tapi sehebat apapun ilmu, sehebat apapun senjata, dipegang orang yang salah jadinya berbahaya. Dipegang oleh orang yang tidak punya akhlak jadinya berbahaya. Entah itu kekuasaan, entah itu senjata, entah itu kepandaian. Wong pinter malah gue minteri kancane kalau akhlaknya tidak baik. Nah, santri berhasil atau tidaknya berperang pada dunia modern adalah membuktikan bahwa dirinya memang berakhlak. Kalau sudah tidak berakhlak, dirinya gagal menjadi santri. Karena pendidikan di pesantren seharusnya mengeluarkan orang-orang yang berakhlak. Nah, kalau cara pandangnya gitu jadi wajar kalau pelajaran di di pesantren itu kerja bakti, belajar tawadu, belajar sopan, itu wajar. Dan itu mungkin tidak terjadi di sekolah umum. Kenapa? Karena titik beratnya memang berbeda. Dan itu bukan mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya saling melengkapi. Harusnya saling belajar satu sama yang lain. Karena akan lebih baik, akhlaknya baik, dan wongnya pinter banget. Boleh ampuh meneh. Jadi perlu belajar di dua tempat itu. Ojo saiki ribut, sing kene sing bener, kono sing bener, kene sing bener. Enggak. Dua-duanya punya tempat untuk menumbuhkan anak pada tempatnya yang benar. Cuman batasnya harus benar. Batasnya harus benar. Misalnya, batas itu gimana sih? Ayo kita mencari nilai yang disetujui bersama. Contohnya, keselamatan. Dunia modern setuju enggak biar muridnya selamat? Setuju. Dunia pesantren tentu setuju. Jadi tidak mungkin kalau dunia pesantren setuju muridnya, santrinya selamat, ngongkon bocahnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Enggak mungkin toh pasti. Jadi tuduhan bahwa, wah ini kon angkut-angkut ngasih bocahnya diperbudak seperti apa sebenarnya? Eksploitasi. Nah, itu pasti ada batasnya karena para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok itu mengajarkannya akhlak. Nggak mungkin melewati batas tanpa harus diajari PBB, tanpa harus diajari dunia.
Itu nilai utamanya adalah memperbaiki akhlak itu tersebut. Tapi juga harus diakui bahwa tidak semua sekolah baik, ada yang buruk juga. Tidak semua kiai juga baik, ada yang tidak pas juga. Kan gitu. Kan tidak ada parameter untuk jadi kiai. Sopo wae oleh disebut kiai. Nah ini nanti kebo wae ono kiai, gamelan wae ono, gamelan kiai Kanjeng ki yo, gamelan iki sebutane kiai. Artinya, wah kiainya tidak baik, nanti dulu. Tidak semua bisa disebut kiai. Nah itu yang mungkin dari dunia pesantren perlu sedikit lebih diekspos kepada dunia luar. Gimana sih parameternya? Agar tidak semua yang disebut kiai itu dianggap beneran kiai, yuk kabeh dipadake sing jenenge kiai. Kan enggak? Ada bedanya juga, ada. Ya makanya sampean terus ngerti masalahnya bukan orang dalam yang tahu. Harus yang lain juga tahu parameternya. Gimana sih sebenarnya? Oh ada parameter gini kok. Gitu. Jadi ini memecahkan masalah. Bukan untuk bertahan aja, saya benar nggak gitu. Tapi memecahkan masalah bersama, masalah sosial. Jadi pun nggak usah khawatir nak di ece-ece gitu. Karena sing ngece iki mesti wong sing ra duwe gawean. Mesti. Nyon sewu ngomong. Kalau anak jenengan belajar masak salah-salah, diece napa mboten? Diajari mesti, mboten diece. Nek ana bule ngomong Indonesianya belepotan, diece apa diajari? Diajari mesti. Sing ngece sapa? Sing padha-padha pekok mesti. Karena kalau yang pandai, yang punya ilmu pasti tidak akan mengecek, tapi mencari tahu atau bertanya. Jadi nek nang teng sosial media sing ribut ngece-ngece kuwi mesti ra duwe gawean, ra duwe karya, uripe isine ming ngece kancane karena ra ono kegiatan. Jadi dunia santri nggak usah sampai mau bunuh-bunuh orang nggak gitu. Nggak usah sampai wingi ono sing apa? Sampai rame ngono ki. Arep ngantemi segala macam nih. Kalau orang bodoh bukan diantemi, orang bodoh dipintarkan, diajari, dikasih tahu. Siapa tahu dia memang nggak tahu dunia pesantren seperti apa. Nek cah cilik kan kerja bakti, anak-anak kecil suruh kerja bareng, itu belajarnya banyak loh. Belajar kerjasama, belajar tahu porsinya, belajar mengeluarkan keringat. Kalau nggak salah ada kalimat gini ya, berkeringat demi ilmu itu mulia. Itu sebelum ada yang namanya asram, yang sekarang jadi asrama. Tapi kemudian pesantren kumpulan itu juga dari asram menjadi tip by konsep kumpulannya jadi pesantren. Asram itu artinya tempat untuk melelahkan diri. Melelahkan dirinya ngapain? Iso ngerasani wong, iso menumbuhkan diri, iso belajar karo kiai. Jadi sangat wajar kalau misalnya cara belajar santri itu ngetot ke kiai ini sampai munduk-munduk. Karena yang dipelajari bukan ilmu di kepala, tapi ilmu perilaku. Piye to prilakune para kiai iki? Tak tutke wis. Sampai ada lagu Tomboati yang wong soleh kumpulono. Aku ora ngerti ilmune, tapi aku melu prilakune wis. Gak paham ning melu prilakune. Salat ya salat, ora ngerti sithik ra apa-apa, tapi melu salat. Nah itu, ya makanya, itu artinya itu bedanya pendidikan pesantren sama pendidikan modern. Harus paham betul garisnya agar tahu perannya nanti di mana. Kan ngoten. Jadi saya itu perannya sama sekali bukan ngajari akhlak. Karena aku kurang ajar, wes. Cangkemku koyo ngene iki dan isone nyanyi. Kenapa saya dilempar sama bapak saya ke dunia antah berantah? Saya itu memang rodok dijendilke karo bapak itu. Saya satu-satunya anak yang tidak pakai bahasa Arab sama sekali. Dan dilempar ke dunia barat, ke dunia sana itu. Agar faham ke depannya itu seperti apa. Untuk bisa berbagi dengan yang lain. Tidak salah sangka. Gila dunia ini ngarepe piye saiki. AI itu gimana? Kripto itu gimana? Kuantum itu gimana? Dan seterusnya. Karena mau tidak mau kita semua akan menghadapi masa depan. Dan kita tidak bisa bertahan hanya dari keyakinan. Kita harus bertahan karena faham kenyataan. Nah ini saatnya santri beberapa waktu terakhir sedang diceples. Diingatkan. Kalau diingatkan jangan marah. Diingatkan
mari kita melihat ke dalam apa yang bisa dilakukan oleh dunia santri untuk bisa lebih berperan, menempatkan dirinya pada tempat yang tepat di Indonesia untuk masa depan. Tidak datang dengan klaim, tidak datang dengan semangat yel-yel aja, tapi nyata kontribusinya dan terus-menerus continue istiqomah pada posisi santri tersebut bagaimana. Mungkin itu mawon yang saya sampaikan. Ngapunten, nek saya kon ceramah kok Gus Kausar gak iso, belas gak iso aku. Nek kok jak kon nyanyi ya iso. Tapi wis wingi ya Bu ya. Kanca-kancaku wis bali kabeh. Soale dadi mengenten gamelan Bu mboten saged. Monggo-monggo. Mungkin ngoten mawon saya kembalikan ke Mbak Wacara. Mantap ta. Seru pokoknya jagongan dari Mas Abrang seru. Engko lek arep sare diangan-angan dari Mas Abrang mau. Engko baru paham. Mas yo kula nggih ngoten. Aku kadang didhawuhi Mas Abrang apa teh paham kangen-angen dhewe. Tapi cocok itu. Memang kadang-kadang banyak sekali kelemahan kita yang membuat kita harus muhasabah. Muga-muga lah, muga-muga awake dhewe kabeh iso istiqomah.